Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 202053212. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisa data kuantitatif bagian 2. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan memahami metode penelitian, instrumen dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Berikut materinya. Nah, yang pertama ada analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada tahapan analisa data. Baik, pada gambar ini diawali dari pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini banyak sekali alat dan teknik yang dapat kita gunakan. Pengumpulan data ini bisa berupa kuesioner, atau mungkin observasi, atau mungkin tes, atau mungkin bisa juga melalui wawancara. Nah, setelah data sudah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dengan verifikasi data. Pada verifikasi data ini akan dicek kembali dari pengumpulan data yang sudah dikumpulkan tadi, apakah sudah terverifikasi dan sesuai atau belum. Jika data sudah diverifikasi semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengelompokkan data. Nah, pada pengelompokan data ini juga sama, kita akan mengisi tabel-tabel atau mengisi data tersebut pada tabular. Maksud saya tabulasi. Nah, dari tabulasi ini kita melihat kembali, kita mencocokkan kembali apakah datanya sudah sesuai, atau misalkan ada terjadi kesalahan atau error, maka kita akan memperbaiki di tabulasi tersebut. Jika sudah, kita akan mengecek konsistensi data tersebut pada tabel yang sudah diisi. Nah, kita cek kembali apakah sudah konsisten data tersebut atau belum. Benar-benar dicek sesuai dengan tabel yang sudah kita isi tadi. Nah, setelah sudah dicek konsistensi data antar tabel tersebut, maka langkah selanjutnya dengan menganalisa masing-masing tabelnya. Nah, analisanya ini misalkan kalau dari performance, lihat trennya. Kalau misalkan dari profilnya, bandingkan dengan standarnya. Setelah analisa masing-masing tabel sudah dilakukan, maka hasil akhirnya yaitu dengan memberikan kesimpulan. Kesimpulan pertama bisa berupa grafik, dijelaskan kesimpulannya seperti apa, dan kesimpulan yang kedua dapat berupa naratif, yaitu dilihat dari tabel atau tabulasi yang sudah kita isi tadi pada pengelompokan data. Ini merupakan tahapan analisa data yang dapat kita lakukan di data kuantitatif atau penelitian kuantitatif ini. Nah, yang selanjutnya ada distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi ini sendiri merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan atau ungroup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompokkan atau group data. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya,
maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya, pada tabel 1 ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender, jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Nah, jadi di sini ada tabel satunya di sini ada distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin peserta kursus komputer. Di sini ada jenis kelamin dan jumlah peserta. Pria, jumlah pesertanya sebanyak 20, sedangkan wanita jumlah pesertanya sebanyak 35. Maka jumlah keseluruhan antara pria dan wanita yaitu berjumlah 55. Yang selanjutnya ada cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial atau inferential statistics. Yang selanjutnya ada korelasi. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bernilai positif, negatif, bahkan ada yang bernilai 0 atau tidak ada hubungan sama sekali. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien atau R yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah positif 1 sampai negatif 1, di mana positif 1 ini menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan negatif 1 menyatakan hubungan negatif yang erat. Selanjutnya ada regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Analisis regresi sederhana atau bivariate linear regression biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat atau dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi Y, serta variabel bebas atau explanatory variable atau independent variable merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Nah, persamaan garis regresi sederhana ini bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Di sini Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali XY, di mana B0 ini adalah intercept sampel dan B1 ini adalah slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil atau least square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Contoh regresi sederhana yaitu memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Oke, yang selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan non-linear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya satu prediktor non-linear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Nah, rumusnya di sini Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah seterusnya sampai beta K dikali XK, di mana K ini merupakan banyaknya variabel bebas. Jadi di sini variabelnya bebas ya. Beta 0-nya di sini sebagai konstanta regresi. Beta I-nya
merupakan koefisien regresi parsial untuk variabel independen I, menunjukkan bertambahnya Y apabila variabel independen I meningkat 1 unit dan variabel independen lainnya tidak berubah. Nah, untuk X2 di sini dapat berupa X1 kuadrat atau suku nonlinear dari X1. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Selanjutnya ada model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model deterministik, di mana rumus formulanya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X. Yang keduanya B model probabilistik. Rumus formulanya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1, beta 0 ditambah beta 1 dikali X dan epsilon. Nah, di mana beta 0 ini merupakan intercept populasi. Beta 1-nya merupakan kemiringan slope populasi, sedangkan epsilon ini merupakan persesi atau tingkat kesalahan atau error. Oke, yang selanjutnya ada uji T atau t-test. Analisa t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisa t-test atau uji T biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengindikasikan apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varians tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Nah, contohnya di sini ada lagi, misalkan odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut. Ada 9,8, 10,1, 10,3, 10,2, 9,9, 10,4, 10, 9,9, dan seterusnya. Dengan menggunakan signifikan 0,01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Baik, nah selanjutnya di sini akan dilakukan perhitungan untuk menjawab hipotesis statistiknya. Nah, di sini pada hipotesis H0 atau HO, mu-nya sama dengan 10. Nah, untuk hipotesis A-nya, yang kedua, mu-nya tidak sama dengan 10. Di sini, alpha-nya sama dengan 0,01. Nah, DF-nya atau delta F-nya ini sama dengan N dikurang 1. N-nya dari mana? N ini merupakan banyaknya data. Nah, kita lihat di sini kan banyaknya data 12 mobil. Berarti N-nya di sini sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi delta F-nya adalah 11. Kemudian di sini ada t-testnya atau test rate-nya sama dengan kurang lebih 3,106. Nah, di sini ada X dan X kuadrat. X-nya ini adalah data yang ditunjukkan sebelumnya. Nah, ini X nih, 9,8, 10,1 itu adalah X. Sampai 10,2. Nah, X kuadrat ini adalah hasil dari 9,8 dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi 96,04. Maka selanjutnya sama, 10,1 dikuadratkan menjadi 102,01, 10,3 dikuadratkan menjadi 106,09, dan seterusnya. Sampai di mana jumlah X ini merupakan 121,20, sedangkan jumlah X kuadrat sama dengan 1224,50. Untuk lebih jelasnya di sini ada grafik. Ya, grafik di sini. Nah, di sini kan DF-nya kan hasilnya 11. Kita cari nih 11. Ketemu. Nah, alpanya kan 0,01. 0,01 dengan DF-nya 11, maka hasilnya untuk t-testnya sebesar 3,106. Nah, untuk mendapatkan hasil ini bagaimana cara perhitungannya? Selanjutnya di sini dijelaskan.
perhitungannya, S-nya di sini akar, untuk mencari akar M dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X, ya kan? Kemudian dikuadratkan. Nah, dibagi N, kemudian dikali N-1. N-nya di sini kan tadi sudah dijelaskan 12. Oke? Nah, jumlah X kuadrat ini didapat dari jumlah yang sebelumnya. Nah, X kuadrat ini 1224,50. Dimasukkan, kemudian dikurang jumlah X-nya. Jumlah X-nya kan 121,20. Kemudian dikuadratkan. Nah, dibagi 12, N-nya 11. 11 ini didapat 12 dikurang 1, hasilnya 11. Nah, ini dijumlahkan saja, dikalikan, maka hasilnya sebesar 14.694, kemudian dikurangi 14.689,44 dibagi 132, maka S-nya di sini akar dari 4,56 dibagi 132, maka hasil akhir S di sini adalah 0,19. Untuk mencari SYX-nya, maka di sini S dibagi akar N atau 0,19 dibagi akar 12, maka hasilnya 0,06. Nah, untuk mencari XY-nya, di sini rumusnya adalah jumlah X dibagi N. Nah, jumlah X-nya kan 121,20, N-nya 12, maka hasilnya 10,1. Maka hasil akhir T-nya XY dikurang mu HYP dibagi S XY sama dengan 10,1 dikurang 10 dibagi 0,06, maka hasil akhir T-nya 1,67. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. T hitungnya ini sebesar 1,67, sedangkan T tabelnya sebesar 3,106. Nah, ini berarti 1,67 ini kan lebih kecil dari 3,106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Selanjutnya ada uji F atau F-test dan uji Z, Z-test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Z-nya. Nah, di sini Z-nya ini sama dengan X dikurang M dibagi S. X-nya ini merupakan sampel mean, M-nya ini population and mean-nya, kemudian S-nya ini population dan N standar deviasi. Ini perhitungan statistik menurut uji Z. Nah, yang selanjutnya di sini ada analisis validitas dan analisis reliabilitas. Kedua analisis ini adalah yang nantinya digunakan untuk instrumen-instrumen yang akan kita gunakan pada data kuantitatifnya. Nah, yang pertama kan ada analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode Pearson product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal atau lebih dari 30. Sedangkan bila sampel yang diambil kecil atau kurang dari 30, maka data digunakan metode Spearman-Rank correlation. Kemudian yang selanjutnya ada analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cron-Benz alpha. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Nah, yang selanjutnya di sini cara memilih analisis data kuantitatif. Gambar 2 di sini merupakan bagan yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Nah, sebenarnya banyak cara kita untuk memilih analisis data kuantitatif. Nah, di sini analisis pemilihan pengolahan datanya dimulai dari interval datanya. Nah, interval datanya ini dibagi ada relate dan juga ada compare atau perbandingan.
Pada relate ini, jika yang digunakan adalah relate, maka teknik yang digunakan yaitu Spearman correlation dan Pearson correlation. Sedangkan pada perbandingan, jika menggunakan perbandingan atau compare, di sini terdapat not normal, ketidaknormalan, dan normal sendiri. Biasanya ini menggunakan standar deviasi. Nah, pada not normal ini terdapat dua variabel juga, ada variabel dependent dan independent. Nah, kalau misalkan pada variabel dependent, kita lihat kalau misalkan menggunakan dua grup dapat menggunakan Wilcoxon, tapi jika lebih dari dua grup dapat menggunakan Friedman-ANOVA. Kemudian kalau misalkan menggunakan variabel independent, jika hanya dua grup maka menggunakan Mann-Whitney. Kalau misalkan lebih dari dua grup maka menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, sama halnya dengan normal. Normal juga sama, ada variabel dependent dan variabel independent. Jika variabel dependentnya ada dua grup maka menggunakan relate samples t-test, sedangkan kalau misalnya lebih dari dua grup menggunakan repeat measures ANOVA. Kemudian pada independent variabel independennya, kalau misalkan terdapat dua grup menggunakan independent samples t-test, kalau misalkan lebih dari dua grup menggunakan ANOVA. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis data kuantitatif. Mohon maaf apabila dalam perkataan terdapat beberapa kata yang kurang berkenan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.